Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkembangan Budaya Dunia dan Politik Internasional serta Migrasi. Perkembangan kebudayaan Indonesia. Berbicara tentang kebudayaan Indonesia yang ada di bayangan kita adalah sebuah budaya yang sangat beraneka ragam. Bagaimana tidak, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Kebudayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa merupakan keseluruhan hasil cipta, karsa, dan karya manusia. Indonesia sendiri sebagai negara kepulauan dikenal dengan keberagaman budayanya, yang mana keanekaragaman itulah menunjukkan betapa pentingnya aspek kebudayaan bagi suatu negara. Karena jelas bahwa kebudayaan adalah suatu identitas dan jati diri bagi suatu bangsa dan negara. Selanjutnya, bagian B, pengertian politik internasional. Politik internasional merupakan salah satu wujud dan interaksi dalam hubungan internasional. Politik internasional membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat. Internasional dalam arti yang lebih sempit, yaitu dengan berfokus pada diplomasi dan hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya. Politik internasional seperti halnya politik domestik terdiri dari elemen-elemen kerjasama dan konflik, permintaan dan dukungan, gangguan dan pengaturan. Negara membuat pembedaan antara kawan dan lawan. Politik internasional memandang tindakan suatu negara sebagai respon atas tindakan negara lain. Dengan kata lain, politik internasional adalah proses interaksi antara dua negara atau lebih. Baik, yang C, pengertian migrasi. Migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk, sehingga dapat dipahami bahwa migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan melewati batas negara untuk tujuan menetap. Perpindahan penduduk untuk tujuan menetap yang melewati batas negara disebut dengan migrasi internasional, dan negara yang melewati batas daerah atau administratif disebut dengan migrasi internal atau nasional. D. Jenis-jenis migrasi. Migrasi dapat terjadi di dalam satu negara ataupun antar negara. Jenis-jenis migrasi terdiri 3 migrasi, yaitu migrasi internasional, migrasi nasional atau internal, dan evakuasi. Migrasi internasional yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya. Migrasi internasional terdiri dari 3 macam, yaitu imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Pertama yaitu imigrasi, masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap. Orang yang melakukan imigrasi disebut imigran. Misalnya, seseorang dari Malaysia pindah ke Amerika Serikat. Bagi Amerika Serikat, orang tersebut disebut imigran. B. Emigrasi,
yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Orang yang melakukan emigrasi disebut emigran. Misalnya, orang Indonesia yang menetap di Filipina, bagi Indonesia, orang tersebut disebut emigran, dan bagi Filipina disebut imigran. C. Remigrasi atau repatriasi, yaitu kembalinya imigran ke negara asalnya setelah beberapa lama berada di negara lain. Misalnya karena sudah tua, tenaga kerja yang kontrak kerjanya sudah habis, dan mereka kembali ke negara asalnya. 2. Migrasi nasional atau internal. Migrasi nasional atau internal yaitu perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain di dalam satu negara. Migrasi nasional atau internal terdiri atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Terbagi menjadi 3, yaitu urbanisasi, transmigrasi, dan ruralisasi. Urbanisasi yaitu perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan menetap. Transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang jarang penduduknya di dalam wilayah Republik Indonesia. Transmigrasi pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 1905 oleh pemerintah Belanda yang dikenal dengan nama kolonisasi. Ini dapat dibedakan atas 4 bagian. Pertama, transmigrasi umum. Kedua, transmigrasi khusus. Ketiga, transmigrasi spontan atau swakarsa. 4. Transmigrasi lokal. Transmigrasi umum yaitu transmigrasi yang dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah. 2. Transmigrasi khusus yaitu transmigrasi yang dilaksanakan dengan tujuan tertentu seperti penduduk yang terkena bencana alam dan daerah yang terkena pembangunan proyek. 3. Transmigrasi spontan atau swakarsa yaitu transmigrasi yang dilakukan oleh seseorang atas kemauan dan biaya sendiri. 4. Transmigrasi lokal yaitu transmigrasi dari suatu daerah ke daerah yang lain dalam provinsi atau pulau yang sama. C. Ruralisasi yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap. Ruralisasi merupakan kebalikan dari urbanisasi. 3. Evakuasi. Selain jenis migrasi yang disebutkan di atas, terdapat jenis migrasi yang disebut evakuasi. Evakuasi adalah perpindahan penduduk yang terjadi karena adanya ancaman akibat bahaya perang, bencana alam, dan sebagainya. Evakuasi dapat bersifat nasional maupun internasional. Kesimpulannya, yaitu kebudayaan yang dimiliki oleh suatu bangsa merupakan keseluruhan hasil cipta, karsa, dan karya manusia. Indonesia sendiri sebagai negara kepulauan dikenal dengan keberagaman kebudayaannya, yang dimana keanekaragaman itulah menunjukkan betapa pentingnya aspek kebudayaan bagi suatu negara. Karena jelas bahwa kebudayaan adalah suatu identitas dan jati diri bagi suatu bangsa dan negara. Nah, negara membuat pembedaan antara kawan dan lawan. Politik internasional memandang tindakan suatu negara sebagai respon atas tindakan negara lain. Dengan kata lain, politik internasional adalah proses interaksi antara dua negara atau lebih. Kemudian, migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk, sehingga dapat dipahami bahwa imigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara untuk tujuan menetap. Kemudian saran, kebudayaan bangsa Indonesia merupakan kebudayaan yang terbentuk dari berbagai macam kebudayaan, suku, dan agama sehingga banyak tantangan yang selalu meronggong keutuhan budaya itu, tetapi dengan semangat Kebinekaan Tunggal Ika sampai sekarang masih eksis dalam terpaan zaman. Kewajiban kita sebagai anak bangsa untuk tetap mempertahankannya. Budaya itu menunjuk bangsa yang abadi, leluhur, makmur, dan bermartabat. Baik, itu saja yang dapat
kami paparkan tentang perkembangan budaya dunia dan politik internasional serta migrasi. Mohon maaf jika dalam pengucapan atau penyampaian materi ini kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum